Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari baru yang boleh kami nikmati kembali, hari di penghujung bulan ini. Kami bersyukur untuk segala yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Kami ingin tetap berada di dekat-Mu. Oleh sebab itu Bapa, sebelum kami melanjutkan aktivitas hari ini, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Kami memohon pimpinan-Mu agar kami dapat memahaminya. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1-4. Saya akan membacakannya untuk kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah seorang Kristen yang benar-benar beriman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita diminta seseorang untuk pergi dari rumah, meninggalkan orang tua dan sanak saudara, selain kita harus mengenal dan percaya orang itu, tentu kita juga harus mengetahui terlebih dahulu tempat tujuan yang bakal disediakan bagi kita untuk didatangi, dan kita juga harus mengetahui rancangan apa yang ditawarkan orang tersebut secara detail, agar hidup kita di tempat yang baru bisa terjamin lebih baik dari kehidupan di tempat yang lama. Dan kita pun harus dapat memperkirakan waktu tempuh serta apa saja yang harus kita persiapkan untuk memasuki daerah baru itu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi baru kita mau mengikuti permintaan seseorang itu. Juga dalam hal kenekatan kita yang memutuskan untuk pergi jauh meninggalkan kampung halaman, secara normal tentu saja kita sudah mengetahui nama daerah atau negeri tempat tujuan kita terlebih dahulu. Bahkan adanya teknologi mempermudah kita untuk bisa mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang daerah baru tersebut sebelum pergi. Kemudahan yang tentu saja tidak ada di zaman Abraham. Hanya dengan iman Abraham yang begitu besar kepada Allah, sehingga ia mau mematuhi perintah Allah untuk ia meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapanya, tanpa ia harus mendengarkan terlebih dahulu ke tempat mana ia akan dibawa oleh Allah, tanpa mengetahui lama perjalanan yang harus ditempuhnya untuk sampai ke tempat yang Allah janjikan, ke negeri yang akan menjadi milik pusakanya. Allah cukup memberi janji bahwa ia akan menunjukkan sebuah negeri, membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, membuat nama Abraham masyhur, membuat Abraham akan menjadi berkat, dan orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Lalu Abraham pergi. Ya, ini benar-benar sebuah bangunan iman yang sangat kokoh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Bila kita memperhatikan masa lalu kita, yang sejak bayi sudah dilabelkan sebagai orang Kristen, karena memang kita terlahir dari keluarga Kristen, sampai akhirnya kita dewasa, secara pribadi dibaptis dan disidih, menyatakan sebagai pengikut Yesus yang percaya kepadanya sebagai juru selamat kita. Betapa semangatnya saat itu, saat kita mengaku dan berjanji di hadapan Allah dan jemaat. Berbekal pengakuan iman itu, kita mulai hidup di dalam persekutuan dengan orang-orang yang seiman, rajin mengikuti ibadah, melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, dan banyak hal lagi yang kita dengan sukacita melakukannya bagi Tuhan. Namun, seketika iman kita menjadi goyah saat hal yang tak diinginkan terjadi di dalam hidup kita. Permohonan dan doa-doa tidak kunjung dijawab Tuhan. Kita tidak dapat mempercayai mengapa hal tersebut bisa kita alami di saat atau di dalam ketekunan kita melayani Tuhan. Kita mulai goyah, kecewa dan marah kepada Tuhan, lalu akhirnya meninggalkan Tuhan dan menggantungkan harapan kepada manusia yang memberi jalan keluar, mencari orang pintar, dan lainnya yang sumber pertolongannya dari dunia fana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat menyedihkan. Ternyata iman kita tidak kokoh. Iman yang baru sebatas percaya kepada keberadaan Tuhan saja yang membedakan kita dari seorang ateis, atau iman yang hanya sampai pada kepercayaan bahwa Yesus adalah Allah, Sang Juru Selamat, yang saat berada di dunia ini, Ia seutuhnya manusia, sekaligus seutuhnya Allah, iman yang membedakan kita dengan agama lain. Tetapi kita belum benar-benar beriman. Kita belum benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak benar-benar mau ikut kehendak yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita, karena kita tidak mengetahui apa sebenarnya kehendak Allah yang sempurna itu. Dalam kondisi demikian, bagaimana kita bisa dipercaya Tuhan untuk bekerja bagi Dia, menjadi saksi-saksi hidup bagi firman-Nya? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu hikmat dan pengertian yang benar untuk memahami kehendak Tuhan. Kita harus memelihara iman kita agar terus bertumbuh. Oleh karena itu, mari kita bangun kembali dan menjaga relasi kita dengan Tuhan melalui ketekunan dalam berdoa dan senantiasa mempelajari firman Tuhan dengan cara membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Ketekunan kita itu akan mengokohkan iman kita. Kita tidak akan mudah goyah di dalam lingkungan apapun. Kita dapat mendeteksi mana pengajaran firman yang benar dan yang salah. Akhirnya, kita akan menjadi seorang Kristen yang benar-benar beriman. Ingatlah firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 7 yang mengatakan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk firman yang baru saja diperdengarkan kepada kami. Kami diingatkan untuk bertekun di dalam doa dan mempelajari firman-Mu, agar kami benar-benar mengetahui kehendak-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami, agar kami tidak goyah iman kala berhadapan dengan pergumulan hidup di lingkungan manapun kami berada. Kami mohon kepadamu agar kami diberikan hikmat dan pengertian daripada-Mu saja. Tolonglah kami agar iman kami berakar kuat, terus tumbuh membentuk bangunan iman yang kokoh. Terima kasih Tuhan.
mengakhiri hari di penghujung bulan ini, kami akan terus melaksanakan aktivitas kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.